yang sering kita dengar yaitu Konstitusi Madinah atau Sosial Kontrak Madinah. Adalah suatu peristiwa sejarah yang berkaitan dengan pengelolaan sebuah pemerintahan dalam masyarakat yang plural. Piagam Madinah ini merupakan hasil sebuah kesepakatan yang disepakati oleh orang-orang yang ada di Madinah. Sejarah perumusan Piagam Madinah ini hanya dapat dimengerti jika kita melihat persoalan Nabi ketika berada di Mekah. Atau dengan kata lain, Madinah adalah solusi dari persoalan yang dihadapi Nabi di Mekah, yang keberadaannya di Mekah itu tidak memungkinkan untuk menyelesaikan masalah Nabi. Sekarang pertanyaannya adalah, apa masalah yang ada di Mekah? Mekah sebenarnya adalah kota yang relatif terbuka, sebuah kota yang terhubung di jalur dagang internasional, di mana lalu lintas barang dagangan terjadi dalam jumlah yang sangat besar. Di samping itu, Mekah adalah kota yang tandus. Oleh karena itu, masyarakatnya tidak bisa bertani dan berternak. Maka, profesi mereka adalah berdagang. Para pedagang ini, pada dasarnya adalah orang-orang yang mempunyai pikiran yang terbuka, karena mereka harus berhubungan dengan keragaman orang dari berbagai etnis, budaya, sosial, dan politik. Seharusnya, orang-orang Mekah yang mayoritas pedagang mempunyai pikiran yang terbuka, tapi problemnya mereka justru tidak. Karena basis nilai yang mereka gunakan untuk mengelola Mekah itu berbasis sukuisme. Karena nilai-nilai kesukuan ini tidak mungkin bisa mewadahi keragaman dunia, maka yang terjadi adalah orang-orang yang datang ke Mekah diperlakukan lebih rendah dari suku-suku elitnya. Dalam hal ini suku Quraisy, yaitu suku terkuat di Mekah. Dengan begitu, Nabi datang membawa nilai-nilai yang sangat luhur, nilai-nilai ketuhanan, yaitu nilai-nilai yang dapat mewadahi keragaman manusia. Oleh karenanya menjadi ancaman suku Quraisy yang selama ini tumbuh dan diuntungkan oleh sistem nilai-nilai kesukuan yang dapat memonopoli kekuasaan dan ekonomi. Jika hal tersebut terus terjadi, bagaimana mungkin masyarakat dapat tumbuh? Dan Nabi menyadari itu. Nabi tidak mungkin membangun sebuah komunitas yang terbuka jika yang digunakan berbasis suku. Maka yang harus dilawan Nabi adalah sukuisme. Lalu bagaimana cara melawannya? Sedangkan di Mekah tidak mungkin dan tidak ada peluang untuk itu. Maka dipilihlah Madinah untuk mewujudkan cita-cita Nabi, yaitu membangun peradaban Islam. Nah, di Madinah pada saat itu mempunyai problem yang sama dengan Mekah. Bedanya, Madinah adalah wilayah pertanian, sedangkan Mekah adalah wilayah dagang, yang pada dasarnya masyarakat Madinah cenderung tertutup, tidak seperti masyarakat Mekah yang mempunyai pikiran terbuka. Seperti Aus dan Khazraj, mereka suku utama di Madinah yang mempunyai konflik sejak lama, saling menyerang dan saling membunuh. Di samping itu, di Madinah juga terdapat suku Yahudi yang lebih dulu datang ke Madinah sebelum Aus dan Khazraj. Karena Yahudi sudah lebih dulu datang, maka mereka sudah menguasai tanah-tanah terbaik Madinah, seperti mengontrol pertanian, perkebunan, pasar, dan lain-lain. Dan karena datang belakangan, Aus dan Khazraj mendapatkan tanah yang tidak subur. Maka untuk menguasai Madinah, ketiga suku ini saling berperang. Ada kalanya Aus dan Khazraj bergabung melawan Yahudi, atau Aus dan Yahudi bergabung melawan Khazraj, dan sebaliknya, selalu begitu. Karena konflik kesukuan di Madinah terus terjadi, akhirnya Aus dan Khazraj lelah. Di samping itu, yang menarik dari Yahudi adalah mereka ahli kitab. Mereka membaca Taurat dan mendengar berita bahwa ada nabi baru. Berita ini dimanfaatkan oleh Yahudi untuk menakut-nakuti Aus dan Khazraj, bahwa nabi baru akan berpihak dan membela Yahudi untuk memerangi Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj karena khawatir, akhirnya mereka mendahului untuk mencari dan menemui Nabi di Mekah, kemudian mendengarkan dakwah Nabi serta menjadi jamaah Nabi. Kehadiran Aus dan Khazraj merupakan sebuah harapan baru bagi Nabi, yaitu kesempatan untuk mewujudkan impiannya di Madinah. Singkatnya, Nabi dibutuhkan oleh orang-orang Madinah karena lelah dengan konflik. Nabi memandang ini merupakan kesempatan yang baik, karena ada problem yang harus diselesaikan dengan sistem nilai yang diterapkan di Mekah, namun ditolak oleh sukunya. Maka hijrahlah Nabi ke Madinah. Sesampainya di Madinah, apa yang dilakukan Nabi? Bagaimana cara menyatukan tiga suku yang sejak lama saling berperang? Pertama, Nabi mengumpulkan suku-suku yang ada di Madinah. Kemudian dibuatkan forum dialog. Setelah itu, Nabi membuat kesepakatan secara tertulis tentang hak dan kewajiban setiap suku. Maka lahirlah Piagam Madinah. Saya melihatnya begini. Piagam Madinah merupakan sebuah terobosan dalam tradisi Arab, di mana nilai-nilai kesukuan ditinggalkan. Nabi melakukan kritik yang keras terhadap nilai-nilai kesukuan dan diganti dengan nilai baru yang tidak berbasis sukuisme. Piagam Madinah ini disepakati pada tanggal 12 Ramadan tahun 1 Hijriah. Piagam ini memerinci bahwa di bawah otoritas Nabi, mukminin akan menjadi satu unit politik.
Lebih jauh, Nabi berperan sebagai penengah utama. Kemudian, hukum Arab kuno yang membolehkan pembalasan atas ketidakadilan dihilangkan. Piagam ini memberikan kebebasan kaum Yahudi untuk menjalankan agamanya, tetapi mereka harus mengakui otoritas